Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama dengan saya Wilda Izzatul Yazida dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari. Tadi sempat terputus mengenai tentang yang dibahas Ustadz Andri Mardian mengenai marah itu kalah. Jadi seperti apa tadi Ustadz? Ya, tadi saya umpamakan bahwa marah itu bisa dipicu oleh apa saja, termasuk di handphone kita. Bisa membuat marah ya. Kalau orang ya diberikan pesan tiba-tiba tidak sesuai, marah. Apalagi kalau orang yang ditagih utangnya. Oh iya. Pasti marah. Karena biasanya itu yang ditagih utang lebih marah lebih ganas daripada yang menagih. Ya. Jadi salah satu sifat manusia memang marah. Nah, marah ini merupakan sebuah anugerah sebenarnya. Sebuah anugerah bagi manusia yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain. Cuman marah ini harus dikendalikan. Betul. Harus digunakan dengan baik, harus dikelola ya. Wah, ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana mengelola sebuah marah yaitu apalagi sebuah marah ini bisa memicu hal-hal yang tidak baik. Sebelum kita ke sana, saya ingin menggambarkan situasi ketika kita marah. Ketika kita marah itu panas, badan itu tiba-tiba suhunya meningkat ya. Kepala terasa puyeng ya, karena semua pikiran yang terkait dengan hal yang kita marah itu ada, termasuk asumsi ya, asumsi kita bermunculan. Asumsi ini membuat kita menduga sesuatu yang belum tentu benar, sehingga marah bisa mengakibatkan kita salah paham. Nah, pada saat kita marah, kita juga berada dalam kondisi tidak memikirkan hal di sekitar kita. Benar. Artinya kita merasa diri kita yang paling penting sehingga orang lain harus menerima kemarahan kita. Betul. Sehingga keluarlah kata-kata yang seharusnya kita tidak boleh mengatakannya. Seperti mengumpat. Ya, betul. Bahkan keluar memaki, bahkan keluar semua itu nama binatang. Ya, betul sekali. Yang dari mulut kita itu kebun binatang semua ada semua di situ. Ya, bayangkan kalau kita marah ini, mulut ini tidak bisa berhenti karena memang bagian tubuh yang paling sering mengeluarkan sesuatu yang berbahaya, mengoceh lewat mulut. Benar. Nah, tadi sudah ada dua ya, soal panas tubuh yang mengakibatkan kita kehilangan kendali, terus marah, keluarkan kata-kata yang mengumpat. Terus yang terakhir adalah ketika kita marah, tubuh ini terasa mengembang dan kemudian bisa melakukan kekerasan. Betul. Nah, 3 hal ini yang bisa mencelakai orang yang marah. 3-tiganya ini membuat kita waspada harusnya. Ketika kita marah, kita yang memiliki badan yang besar atau kekuatan yang besar, otot yang bagus, ketika marah itu bisa menghancurkan barang. Itu yang tidak terlalu, itu yang minimal. Tapi yang maksimal bisa mencelakai orang, ya. Dengan kekuatan seperti itu bisa jadi orang bisa celaka karena kita terpukulkah atau tertendangkah atau melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari batas marah tersebut. Misalnya tiba-tiba kalau kita marah akhirnya kita membunuh ya, katakanlah begitu. Nauzubillah, nauzubillah, kita jangan melakukan itu. Kemudian dari sifat marah keluar dari kata-kata makian tadi itu bisa membuat orang lain jadi sakit hati. Betul. Nah, ketika orang lain menjadi sakit hati dan apa yang kita tuduhkan itu tidak benar, itu bisa jadi kita yang sendiri yang salah. Yang harusnya kita tidak melakukan hal itu ternyata akan mengakibatkan dendam kepada orang lain. Nah, dendam ini dipelihara orang itu dan pada suatu saat mungkin dia tidak punya kebaikan, akhirnya dia membalas kepada kita. Kemudian mengeluarkan asumsi. Ketika kita berduga-duga atau mengeluarkan ya semacam zuzon yang luar biasa, akhirnya membuat kita fitnah. Bisa jadi itu menimbulkan dosa yang lebih besar kepada kita. Dan kita tahu sendiri ketika kita mengeluarkan dugaan-dugaan tersebut yang sebenarnya alasannya tidak benar, akhirnya berbuah menjadi fitnah, dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi ketika marah, ada 3 hal ini yang membuat kita harus waspada. Dari perbuatan-perbuatan kita memang pantas. Kalau memang ada hal yang membuat kita marah karena tidak sesuai. Tetapi ketika kita marah seharusnya kita melihat posisi kita itu memang betul-betul harus marah atau tidak. Betul. Maaf. Jadi kalau kita coba ingat-ingat kembali. Hari ini apa yang sudah kita marahkan ya? Kita sudah marahkan tentang misalnya
kaca spion hilang dari motor, ya kan? Kita marah gimana yang kita tidak bisa pergi karena kan orang bisa ditahan polisi gara-gara tidak punya satu spion. Nah, hilang spion karena itu. Ataukah karena kita kehilangan data di handphone, ya tiba-tiba terpencet, kita tidak sadar terhapus semua percakapan atau data-data yang sudah kita buat tadi malam, ya. Saya kira mahasiswa paling sering melakukan ini, ya. Oke Ustadz, Ya, kita tahan lagi dulu ya. Masya Allah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi tausiah mengenai tentang marah itu kalah setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.